Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Liridha'illahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusannifi hadzal kitab walladhina sabaquna bil iman min asatidina wa li ahli hadzal masjid lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Babu istihbabi tabsyiri wa tahni'atu bil khair. Bab tentang anjuran untuk memberikan kabar gembira dan mengucapkan selamat atas kebaikan atau mengekspresikan kegembiraan itu terhadap berita yang baik atau kebaikan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Fabasyir ibad." Berikanlah kabar gembira kepada hambanya Allah. Siapa? Alladzina yastami'unal qaul, mereka orang-orang yang mendengarkan firman Allah, sabda Nabi, mendengarkan berita-berita kebenaran. Fayattabi'una, maka mereka mengikuti kebenaran itu ahsanah, dengan cara yang baik. Ini Pak. Jadi Allah di dalam Al-Quran banyak ayat, isinya ayat itu memberi kabar gembira kepada siapa? Hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah, kekasih-kekasih Allah, para nabi, para rasul. Maka kita pun dianjurkan untuk menyampaikan kabar gembira atas kebaikan yang akan diterima oleh seseorang. Maka kalau kita dapat informasinya, kita dianjurkan untuk menyampaikan kabar gembira itu, dan juga mengucapkan selamat atau menyampaikan ekspresi kegembiraan tersebut. Allah berfirman tadi, Allah memberi kabar gembira kepada hamba-hambanya yang mendengarkan berita-berita kebenaran, kemudian mengikuti berita-berita kebenaran itu dengan cara yang baik. Niki ayat
sebagian ahli tafsir menyampaikan ini terkait dengan sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam gara-gara mendengar berita datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mendengar kabar baginda Nabi, dia cari informasi seakurat mungkin untuk mengklarifikasi kebenaran tadi. Akhirnya dia masuk Islam. Maka Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang dicintai, yakni orang-orang yang mencari Tuhannya dan akhirnya ketemu. Maka orang ini diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ini orang-orang yang tinggal di negeri yang jauh dari Mekah. Mendengar bahwa akan ada beritanya sudah tersiar di seluruh jazirah Arab, ada orang mengaku nabi di Mekah. Maka Abu Dzar mengutus saudaranya, tolong kamu pergi ke Mekah sana, cari informasi, katanya ada nabi akhir zaman. Pergilah saudaranya ke Mekah, cari informasi. Begitu pulang ditanya gimana, iya betul, di sana ada orang ngaku nabi. Yang apa yang disampaikan mereka? Dia menyampaikan kebaikan. Maka Abu Dzar Al-Ghifari gak marem, Pak. Beritanya cek mau ngene tok. Akhirnya dia sendiri berangkat ke Mekah. Maka begitulah Pak, nak dijelaskan di ayat itu sederhana. Dia mendengarkan berita kebaikan, kemudian dia mengikuti kebaikan itu. Tapi ternyata proses untuk mendapatkan kebaikan itu ternyata luar biasa. Akhirnya berangkatlah Abu Dzar Al-Ghifari ke Mekah. Ini diceritakan di kitab Fadilah Amal. Sampai di Mekah, dia nggak berani Pak cari tahu tentang Kanjeng Nabi. Takok wong niku mboten wani. Soalnya pada waktu itu kondisi Nabi kan diancam oleh orang-orang kafir, musyrik, Abu Jahal dan kawan-kawannya. Jadi posisinya tidak aman. Dia datang di Masjidil Haram. Waktu itu masih banyak berhalanya Pak di Masjidil Haram. Dia cari info tentang Nabi. Dia diam saja di situ. Endi to jane sing Nabi endi digoleki ora cethuk. Akhirnya begitu sore Sayyidina Ali roh, iki wong kok iki duduk wong kene iki jelas iki. Akhirnya ya apa iki sakno. Akhirnya di jak mulai kali Sayyidina Ali. Niki Pak, Masya Allah, niki termasuk sunnah Pak ngeten niki. Nek wong asing ning kene, wong tamu, ya jakan mulai dijual mangan, diwe apa, ngono mestine. Niku ngoten. Sayyidina Ali ngoten. Sayyidina Ali pun begitu tamu asing itu ke rumah itu loh, ya gak ditakoki apa-apa, ya say hello ngoten mawon. Arep takok kowe iki tujuanmu apa niku merasa tidak etis. Tidak etis. So, wong kok usil men.
Akhire isuk balik neh ning gone Masjidil Haram, goleki jenenge Kanjeng Nabi Muhammad endi. Sampai sore gak cethuk meneh, gak roh meneh. Akhire karo Kanjeng Nabi karo Sayyidina Ali dijak nginep meneh ning omah. Wis nak ngono nginep ning omahku. Akhirnya begitu hari ketiga baru Sayyidina Ali memberanikan diri tanya, jadi awakmu iki telung dina ning kene iki lha apa to jane? Ngene lho aku, tapi kowe janji ya aja omong wong-wong. Aja omong wong-wong. Iku janji lho ya. Aja omong wong-wong. Soalnya nopo bahaya, dia tahu kalau dia orang nyari informasi tentang Nabi, maka dia juga berada dalam posisi bahaya. Akhirnya, masya Allah, ya janji aku, apa? Aku ki pengen ngerti Muhammad iki sapa, endi wonge. Akhirnya, oh, nak kuwi ayo sesuk ya. Akhirnya kali Kanjeng Nabi diterne. Cuma kali Sayyidina Ali diterne. Tapi ngene yo, iki kondisine bahaya. Pokoke kon ngono ku ngetutno aku. Tapi aja cedhek-cedhek mbek aku sing ado. Kudu-duan ngono ae. Engko nak ketoke enek bahaya ngono aku tak pura-pura mbok sepatuku ucul kayak opo, sandalku anu tak bendakno ngono. Nek kondisi bahaya, nak ngono kon anu yo mlepero ngono, menghindar. Akhirnya skenario ngoten, singkat cerita akhirnya dugi tenggene Kanjeng Nabi. Langsung kepethuk Kanjeng Nabi niku langsung syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niku Pak. Singkat cerita Pak, begitu masuk Islam Abu Dzar Al-Ghifari semangat. Saking semangatnya niku langsung Pak, Nabi kamu jangan mengumumkan keislamanmu ke publik ya. Nabi pesene ngoten. Dikandani ngoten niku mboten nggugu. Langsung saka semangate teko langsung ning gone Masjidil Haram. Langsung syahadat mriku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung Pak wong kafir kafir Quraisy niku Pak digebuki Pak niku Pak digebuki babak belur. Begitu wis babak belur mun kritis ngoten diparani kalih Sayyidina Hamzah. Waktu niku nggih dari mlebu Islam. Hamzah bin Abdul Muthalib dari mlebu Islam. Dibengoki wong aja mbok gebuk iki ngawur kon iki. Iki mono omahe Ghifar kono lho. Ghifar iku jalan menuju Sam. Kon nek gebuki wong iki kon gak suplai makanan ke kamu gak ada loh nanti. Karena bahan makan itu diimpor dari Syam, dari Syria, dan itu lewat tempatnya Abu Dzar Al-Ghifari iku. Engko nak jalur iku diblokade, kon mangan apa? Ngawur kon iki. Dianu ngoten kali Sayyidina Hamzah. Akhire wong-wong leren akhire dislametne. Lah ngoten wis babak belur ngoten Pak. Niku akhire nggih resik ten mriku. Terus akhirnya terus kali Kanjeng Nabi Pak. Lho lah ngoten nek sesuk dibaleni meneh Pak. Saking semangate sesuk dibaleni meneh. Gebuki meneh Pak. Sayyidina Hamzah teko meneh ya, dipenging meneh ngoten Pak. Masyaallah. Lah niku Pak. Jadi orang itu kalau dia bersungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah memberi petunjuk kepadanya dan Allah cinta kepadanya. Makanya awake dhewe niki syukur, Pak. Mlebu Islam iki lho radek proses ngono kuwi. Lahir procot wis Islam niku syukur sing gak karo-karuan, Pak. Berapa banyak Pak orang itu untuk mendapatkan hidayah direwangi ngeten iki, Pak.
digebuki, kadang dikucilno, kadang Masya Allah. Terutama kalau keluarganya itu keluarga non muslim kan, sampai akhirnya diusir dari keluarganya. Ya memang seperti itu. Makanya kita itu bersyukur. Orang yang semacam ini, Pak, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya inilah makanya Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti Allah akan berikan jalan-jalan petunjuk. Diberi petunjuk ya Allah. Masya Allah. Sampai hari ini masih banyak, Pak, orang-orang yang tinggal di negeri-negeri yang jauh sana, dia mendengar dari internet tentang Islam, tentang ini, akhirnya dia searching, cari dan lain sebagainya, sampai akhirnya masuk Islam. Maka orang-orang yang macam inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah pun memberi kabar gembira khusus kepada hamba-hambanya yang mendengarkan berita-berita kebenaran, kemudian dia mengikuti kebenaran itu. Pun banyak sahabat yang termelih Salman Al-Farisi ini ekstrim melih Pak Salman Al-Farisi ini. Luar biasa. Dia itu mendengarkan berita tentang Nabi Muhammad itu sebelum Nabi Muhammad lahir. Sebelum Nabi Muhammad lahir. Dari mana? Dari kitab Injil. Dia dari kitab Injil. Loh, kok dari kitab Injil nggih? Padahal dia dulunya bukan orang Kristen. Jadi perjalanan untuk mendapatkan Islam itu luar biasa susah payahnya. Al-Farisi itu kan dari Iran. Dari Iran sana. Dari Iran dulu agamanya Majusi, agama Majusi. Nah, suatu ketika Pak, di Iran itu ada komunitas Kristen, komunitas Kristen. Lah dia itu sama orang tuanya disuruh menjaga api. Disuruh menjaga api, kan orang Majusi itu menyembah api. Suruh jogo geni. Jogo geni. Pastikan apinya enggak padam. Suatu ketika dia itu ke pasar. Begitu ke pasar, dikongkon sediluk ngono. Mari ngono dikongkon kon jogo api lagi gitu loh. Jadi orang tuanya nyuruh dia ke pasar, dan dalam perjalanan dia melewati gereja. Di gereja lagi ada kebaktian, Loh, ini kok bagus. Gak koyo apa itu nyembah api itu tadi, kelihatannya kok lebih bagus. Akhirnya dia tertarik lah. Itu sebelum Nabi lahir itu, Pak. Akhirnya dia masuk ke gereja, terus mendengarkan sholat lah istilahnya. Sholat kalau dulu kalau sekarang kan sholatnya hanya nyanyi-nyanyi, sembahyangnya hanya nyanyi-nyanyi. Kalau dulu juga ada rukuk sujudnya, Pak. Jadi yang Kristen seperti itu masih ada di Mesir sana ya, Kristen Kopti itu masih ada sampai hari ini. Kalau yang di sini sudah enggak seperti dulu. Itu yang asli begitu. Loh, kok begini, bagus sekali ini. Akhirnya tertarik. Nah, begitu tertarik sampai sore, Pak. Iku mau dikongkon yang pasar sampai sore. Begitu wis sore mulai sawengen iki karo bapak. Tak kongkon ning ndi kono iku.
Walhasil akhirnya yaitu di penjara sama orang tuanya, diintimidasi sama orang tuanya. Akhirnya dia diselamatkan oleh gereja, singkat cerita begitu. Dia tertarik terus belajar agama Kristen. Akhirnya sampai dia hijrah ke sana, ke Syria, ya, ke Syria. Di Syria sana akhirnya dia karirnya di dalam agama Kristen hebat, Pak, sampai akhirnya dia jadi pendeta. Sampai jadi pendeta. Nah, dari situlah beliau itu cari info tentang tahu di dalam kitab bahwa wa mubasysyiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi di dalam Bible itu, Pak, itu ada akan berita gembira kedatangan Nabi Muhammad. Digoleki terus, Pak. Akhirnya mengembara, Pak, akhirnya digoleki mengembara. Begitu mengembara dia jadi budak, macam-macam ketulo-tulo, Pak. Sampai akhirnya dapat ketemu Nabi, singkat cerita, Pak, itu sudah di Madinah. Nabi sudah hijrah ke Madinah, akhirnya masuk Islam. Jadi kalau ayatnya pendek saja, Pak, tapi orang yang mengalami proses itu demikian susah payah panjang, akhirnya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sahabat-sahabat yang lain yang seversi dengan itu ceritanya, itu termasuk di dalam kabar gembira yang diberikan oleh Allah kepada beliau-beliau. Maka dari itu, Pak, kalau ada orang masuk Islam, terutama dari keluarga non-muslim, terus berikan kabar gembira kepada dia. Sayangi, kenapa? Karena Allah sayang padanya. Bina dia, kenapa? Karena Allah sayang sama dia. Okay. Ojo dijarno, mesakno. Begitu masuk Islam dijarno. Akhirnya nopo, Pak? Balik meneh. Ini bahaya. Tetapi Allah memuji kepada orang-orang yang teguh di dalam pendiriannya di dalam agama Islam. Allah memuji orang-orang yang semacam itu. Okay. Berikutnya yubasyiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanu wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Di dalam ayat yang lain Allah memberi kabar gembira. Yubasyiruhum rabbuhum, Tuhan mereka memberi kabar gembira kepada mereka bi rahmatin, dengan mendapatkan rahmat minhu dari Rabb, dari Allah. Wa ridwanin, dan keridhaannya, dan juga memberi kabar gembira dengan surga lahum, untuk mereka. Lahum, untuk mereka. Fiha, di dalamnya surga, naimun, nikmat, muqimun, yang tetap, ya. Ini, Pak. Berikutnya Allah memberi kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ayat ini, ayat sebelumnya, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Ini di dalam surat At-Taubah. Ayat sebelumnya begitu. Orang-orang yang mau beriman, mau berjuang, berjihad di jalan Allah dengan diri dan harta mereka, mereka mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memberikan kabar gembira kepada mereka dengan rahmatnya. Ini, Pak, orang kalau yang berjuang di jalan Allah pantas untuk mendapatkan kegembiraan. Kenapa? Karena dia diberi kabar gembira langsung oleh Allah. Dan ini, Pak, Masya Allah. Makanya sahabat biyen nih, Pak, nak perang, nak dipateni oleh wong kafir niku, sebelum dibunuh mereka tambah mengatakan fustu warabul Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah saya telah sukses. Mereka senang. Kemarin sudah disampaikan waktu ngaji tafsir, ya, orang yang mati syahid itu tidak mati, bahkan hidup di sisi Tuhan mereka.
Nanti rohnya akan disimpan di dalam paruhnya burung yang berwarna hijau yang berterbangan di bawah pelita-pelita yang tergantung di arsy. Nah itu Pak, itu Masya Allah. Makanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu pantas untuk mendapatkan kabar gembira. Masya Allah. Ini Pak, dengan rahmatnya, diberi rahmat oleh Allah dan ridho dari Allah, diberi surga yang di dalamnya kenikmatan yang kekal. Masya Allah. Ini nanti ditafsirkan lebih luas lagi Pak. Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beribadah dan berjuang. Ini termasuk mesti ini awal dia ngaji isuk ngeten iki Pak. Ini ada kabar gembira dari Allah. Napa kabar gembira ini? Masya Allah. Nabi bersabda, "Mastama qaumun min qaumin fi baitin min buyutillah yatluna 'alaihim ayatihi wa yatadarasunahu illa nazalatumus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah." Tidaklah orang berkumpul di suatu majelis, di satu rumah dari rumahnya Allah, dibacakan ayat-ayatnya, kemudian dia mempelajari dengan sama ayat-ayat itu, kecuali pasti Allah akan menurunkan ketenangan. Loh, ini kabar gembira dari Allah. Makanya nak budal ngaji ini kuduke semua semangat. Saat ini Masya Allah, budal ngaji ini kok kalah karo budal kerja. Nak budal kerja semangat. Nggih. Semangat, mripate yo melek ngono. Mosok kerja rumerem. Padahal kabar gembiranya berapa itu? Padahal kabar gembiranya menwulan ae to, gitu. Tanggal 1 gitu. Kabar gembiranya mung tanggal 1. Ngono semangat, Masya Allah. Lah ini kabar gembiranya itu dari Allah, akan diberi sakinah kalau kita datang ke majelis taklim. Tidak hanya gitu, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dicucuri rahmatnya Allah. Masya Allah. Lagi mlebu masjid mawon ndongane, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu. Mesti ini Pak, ngeten iki luwih seneng Pak. Oleh duit kalau oleh rahmat itu mesti ini luwih seneng oleh rahmat. Nggih. Tapi Masya Allah, awake dhewe marai rahmati ra ketok. Nak duit ketok lah. Nah. Lah niku lah Masya Allah. Mergo imane awake dhewe ngoten iki, Masya Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Nanti malaikat akan berkumpul di situ. Kita akan ditemani oleh para malaikatnya. Nah, makanya Pak, awake dhewe nak arek kepethuk kancane Pak, seneng Pak, seneng. Katene petuk kanca, apa meneh kanca lawas. Kanca lawas. Janjian di WA katene teko. Woi, tenan insyaallah. Omone kanca sing spesial. Spesial cuwen. Lho iki lho katene ketemu malaikat. Ora seneng belas, Masya Allah. Dan ini kita memiliki kathah malaikat. Makanya kalau kita mau datang ke majelis taklim mestinya bergembira, semangat ngono. Mripate yo langsung mentelung meleh. Soalnya apa? Arep oleh rahmati Gusti Allah, oleh ketenangan, kepethuk kanca. Sapa kancane? Para malaikat. Malaikat ya Allah. Masya Allah. Wa hafathumul malaikat. Lagi-lagi jadi Pak Sultan gak ketok. Masya Allah. Wa dzakarallahu fi man indah. Ya ini yang lebih hebat meneh, dibanggakan oleh Allah, disebut-sebut oleh Allah di depan majelis malaikat. Awake dhewe lho dhewe pengumuman
di hadapan presiden, misalkan apa Pak Julpan disebut jenenge ning ngarepe presiden, oh seneng. Telah berjasa mendapatkan anugerah bintang apa mahakarya Satya Lencana langsung dari presiden. Wah ngono Pak, oh seneng. Masya Allah. Dan ini kalau kita disebut yang menyebut Allah, atik di depan majelisnya malaikat. Nah ini kemuliaan yang luar biasa. Mestinya kita datang ini dengan penuh kegembiraan, diekspresikan kegembiraan itu. Makanya Masya Allah Pak, wong soleh-soleh biyen Pak paham perkara ngeten iki Pak. Nak tenggene majelis taklim ngoten niku betah. Masya Allah, kaya iwak ning jerone banyu, nggih betah. Sakniki iwak wis gaduh gak kerasan ning. So, napa kok ana iwak gak kerasan ning jero banyu napa? Soale wis dadi iwak goreng. Nek dadi iwak goreng wis gak kerasan ning jero banyu. Ngoten apa wis mati, Pak. Wong nak mboten kerasan teng ngene majelis taklim, wong gak kerasan nak salat iku rada suwi titik wis gak kerasan, tandane niki pun enten penyakit niku. Soale apa enek iwak wis gak kerasan ning jero banyu. Penyakite pirang-pirang ngoten niki. Penyakite sing parah lagi aja sampe nggih. Niku mau iwake wis dadi iwak goreng berarti wis mati. Nah atine menungso mati, naudzubillah Pak. Blas gak kerasan Pak. Gak kerasan Pak. Loro. Nah ini urung mati sik loro. Nih Pak. Nggih, hati-hati. Pun. Lagi firman Allah wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan ini. Jadi ayat yang pertama tadi adalah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bersusah payah untuk mendapatkan Islam. Ayat kedua adalah orang yang berjuang di jalan Allah, beribadah kepada Allah. Kemudian ayat yang ketiga wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikanlah kabar gembira dengan surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah. Masya Allah. Napa istiqomah? Nggih, konsisten ya. Sungguh-sungguh istiqomah menuhankan Allah. Innalladzina qalu, mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, sumastaqom, dia berpegang teguh dengan pendiriannya tanpa goyah, kemudian konsisten terus-menerus seperti itu, terus-menerus dalam ketaatan pada Allah. Ora saiki sholat sesuk prei mboten, saiki sholat sesuk sholat. Bahkan para alim ulama ndawuhne Pak niku istiqomah, siarane istiqomah niku meningkat terus. Ora munggah mudhun niku. Nah sing diarani istiqomah niku meningkat terus. Nah niki Pak, niki sing Masya Allah, orang yang semacam ini Allah memberi kabar gembira wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah, disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan olehnya. Nah itu Pak, Masya Allah, istiqomah munggah. Lah niki sing Masya Allah. Saiki pamane tekone katene komat, sesuk tekone rada maju sak menit misalkan ngono. Sesuk ene majune sak menit meneh ngono. Terus ngoten Pak. Oh, dan tambah maju tambah. Lah niki awake dhewe lho ora munggah ta Pak, ngene medhun.
Masyaallah saiki masbuk sak rakaat, sesuk masbuk rong rakaat, sesuk ini masbuk telung rakaat. Waduh pun masyaallah. Sak ora-orane tetep. Sak ora-orane tetep. Tapi yang paling baik terus meningkat. Makane niku, Pak. Makane imane menungso niku enten telu macem. Siji imane para nabi. Imane para nabi niku munggah terus. Nomor loro imane para malaikat. Malaikat imane konstan. Dan nomor telu ya imane awake dhewe niku. Pasang surut iki. Naik turun. Jarine sing paling parah napa? On off jarine. Kadang ono, kadang ora. Lah iki sing bahaya niki. Mulane monggo nggih jangan ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, Allah berfirman, Nabi bersabda, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Apabila kamu berbuat salah, berbuat dosa, segeralah ikuti dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan dosa. Dan itu makanya orang-orang yang istiqomah ini jadi Allah memberi kabar gembira dengan surga. Tidak hanya itu sebenarnya, Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sebelumnya Pak, orang kalau istiqomah, kalau mau mati malaikatnya datang. Malaikat rahmat yang malaikat yang menjadi kawan-kawannya di dalam majelis taklim itu loh, podo nyambangi tatanazzalu alaihimul malaikatu, nyambangi Pak. Soale koncone ku ngoten Pak, nak lara kok disambangi. Niku nggih ngoten, awake dhewe karena berkawan dengan malaikat, nanti kalau sakit menjelang kematian malaikat datang menjenguk kita sambil memberi kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya Allah telah memberi kabar gembira kepada kalian dengan surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku ngoten. Kane Allah sering di dalam Quran banyak ayat ya memberikan kabar gembira atas apa yang kita lakukan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sungguh-sungguh sampai kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, nanti yang lainnya minggu depan. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kadang ini Pak, Allah memberi kabar gembira. Kalau yang pertama tadi kepada orang kafir masuk Islam dengan sungguh-sungguh, susah payah. Yang kedua orang berjuang di jalan Allah dengan diri dan harta. Yang ketiga orang-orang yang istiqomah di dalam amal agama. Yang keempat ini Allah memberi kabar gembira kepada nabinya. Bighulamin, dengan anak halim yang baik dari segala sisi. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kapan niki? Setelah berdoa. Nabi Ibrahim berdoa, Robbi habli minas sholihin. Niki Pak. Ya Allah, karuniakanlah padaku anak yang soleh, anak yang termasuk golongan orang-orang yang soleh. Akhirnya dijawab oleh Allah, dikabulkan doanya. Fabasyarnahu, maka kami memberikan kabar gembira kepada Ibrahim akan kedatangan anak halim yang baik dari segala sisi, baik dari segala penjuru, baik lahirnya maupun baik batinnya. Nah ini, Masya Allah.
Mulane nak duwe anak niku seneng nggih. Sakniki mboten masyaallah. Nak wong biyen niku Pak. Wong biyen bojone positif ngoten niku seneng. Wong biyen. Nak wong saiki lho. Ono maneh. Lho sapa sing garai kan ya kon kan ngoten sakniki lho ya Allah. Masyaallah nak wong biyen niku bahkan ibuke niku nggih bangga Pak wong biyen. Begitu hamil niku bangga, seneng. Niku zaman biyen, nak zaman saiki masyaallah. Aduh. Jadi begitu positif hamil loh, jadi jawab innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Waduh, padahal lho wingi wis wis disumpet ngalor ngidul lho, kok ya sik dadi. Astagfirullahaladzim. Ya apa sih dokternya disalahno? Dokter. Tiba eleng ngombe obat kuali. Ngombe obat kuali. Lah ngono, masyaallah, masyaallah. Padahal anak itu sebenarnya rezeki dari Allah. Pantesan diwe rezeki gak gelem ngoten. Pun. Dan ini Nabi Ibrahim diberi kabar gembira akan diberi anak oleh Allah. Kapan diberi kabar gembira? Ketika Nabi Ibrahim berdoa sungguh-sungguh. Kita bergembira ketika dikabulkan doa-doa kita oleh Allah. Kita bersyukur, ekspresi kegembiraannya dalam bentuk bersyukur kepada Allah, semakin dia berbakti kepada Allah. Niku Pak. Makanya wong niku nak diwehi apa-apa Pak, cintanya bukan kepada yang apa yang diberikan Pak, cintanya nomor satu itu kepada yang memberi. Oke, sampean diwehi tangga wae nggih, mau diwehi hadiah, ora sah panganan. Paling ngono sing sekado sing wehi tambah gak diwawuhi. Tapi panganan itu dipangan netok. Berarti sampean seneng karo panganan gak seneng karo sing wehi. Lah niki wong kualik ngeten iki. Mestine kita lebih cinta lagi kepada yang memberi. Nabi Ibrahim ngaten Pak, bentuk syukurnya semakin cinta kepada Allah. Dan niki Pak, niki waliane awake dhewe mbiyen ndonga masyaallah. Zaman urip sik susah niku ndonga tahajud niku iso 2 jam. Zaman sik susah. Maca surat Waqiah niku sedina iso ping 40. Zaman urip susah, begitu wis urip penak. Niki waduh lali. Buru-buru Waqiah 40, Pak Waqiah siji ora kecanda lah ngono, masyaallah. Niku keadaannya awake dhewe. Mestine kalau kita ini sudah dikabulkan permintaan kita, doa-doa kita, maka kita semakin kita genjot ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam inilah orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kabar gembira pada kita akan kebaikan di surganya Allah dan kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada benda dari Allah, salah dari saya. Itu sing tanglet. Wah niki sik Pak Puguh kono sik Pak. Nggih pripun nggih. 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 Carane ben istiqomah. Allahumma paksa. Carane gampang, Allahumma paksa. Jadi ngono. Nggih. Tapi memang secara napa nggih, secara ilmu istiqomah niku nomor 1. Secara syariatnya itu kita butuh suasana.
Makanya kita senantiasa mendekatlah ke suasana orang-orang yang taat kepada Allah, sehingga memudahkan kita akan memaju kepada kita. Suasana. Yang kedua adalah kalau di dalam Quran itu adalah berlomba-lomba, suasana berlomba-lomba. Makanya fastabiqul khairat, lomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di dalam Quran lagi Pak, wal adiyati dhabha, demi kuda cepat yang larinya terengah-engah. Fal muriyati qadha, ketika kuda itu menghentakkan kaki ke tanah sampai keluar percikan api. Artinya apa? Kita ini disuruh seperti kuda perang yang memacu, jadi saling berpacu dengan teman-temannya. Itu sebenarnya kunci untuk bisa istiqomah. Lihat, makanya nak temriki pamane sederhana mawon, jenengan tingali Pak Gun, saurunge adzan wis ning masjid, ngono iki didelok. Aja ndelok kula, ndelok kula masbuk terus iki. Jangan pirsani Pak Gun, Pak Gun saurunge masjid ya wis. Pak Gun ning masjid kira-kira 5 menit sadurunge adzan. Titenono menit tak salib Pak Gun. Nah ngono. Nah niku suasana berlomba-lomba ngoten nggih. Niku itu yang akan memacu kita untuk istiqomah. Untuk urusan dunia saat ini Pak, niki lomba-lomba. Padahal mestinya lomba-lomba itu untuk urusan akhirat. Zaman sak mangke akhirat wis trimo lah saeneke. Apa jadi? Tapi nak donya Pak, lomba-lomba Pak. Makanya semangat gitu. Tonggone tuku sepeda motor nyar gak trimo, titenono meneh aku ngono. Mobil lah ngono. Iki repot. Allah, tapi jek diterusne lho ya. Terusne nek tonggone bojone anyar. Aja diterusno. Nggih. Artine ngoten. Niku nek urusan dunia niku sakniki berlomba-lomba. Padahal mestinya lomba-lomba itu untuk urusan akhirat. Itu begitu. Kemudian yang ketiga, niku yang pertama suasana, yang kedua adalah sifat saling berlomba-lomba. Kemudian yang ketiga adalah doa. Doa. Dan ini ndonga tenanan supaya Allah diberi istiqomah di dalam setiap amal agama. Niku ngoten kurang luwih mriki ngoten. Dan nek sing paling apik meneh untuk suasana tadi ya. Nah, kanca-kanca dakwah itu bisa urut 4 bulan, 40 hari itu paling tidak itu untuk apa namanya semuanya Pak. Kalau kita dalam suasana yang bagus kemudian saling berlomba-lomba, nah cara wong pelatihan itu kan di camp begitu sehingga memaksa kita. Nafsu itu memang kudu dipaksa. Nak gak dipaksa nafsu itu waduh wis. Nah, ini kita makanya di dalam Quran wanahan nafsa anil hawa nafsunya ditekan. Hawa nafsu. Untuk bisa menekan hawa nafsu ini Pak, itu kalau ada suasana tadi itu akan mudah untuk menekan hawa nafsu. Makanya nak konco-konco dakwah ada 4 bulan itu adalah untuk menjaga istiqomah kita. Amal-amal kita ini bisa istiqomah. Apalagi kalau nggak ada variabel-variabel pengganggu istilahnya begitu. Kalau di rumah Pak, mesti variabel pengganggunya itu luar biasa Pak, Masya Allah. Dek dalu mawon, jane jam 3 ya tangi. Jam 3 ya tangi. Tapi tahajud 3:30. Busik ngono. Apa meneh nek nglirik ning sampinge iki kok nganggur ngono. Akhirnya lho gak sido. Jare nek itikaf teng masjid. Jenengan nglirik sampinge wis tangi tahajud, otomatis kene tahajud to. Iki mang nglirik ning sampinge lho iki kok nganggur. Akhirnya ya wis dadi sakno iki ngono. Lah ngoten iki ana apa ngoten niku memang sifat menungso. Makane
suasana yang baik. Syukur kalau kita ada meluangkan waktu untuk riyadhah seperti itu, bagus sekali. Nggih, ngoten. Nggih, enten meneh Pak Pukul. Oh, puji Jawa. Berarti padha nggih, ngoten. Nggih. 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 Nggih carane ngoten niku wau nggih. Nggih ngoten mawon. Nggih ngoten enten bener saking Gusti Allah salah ing kita. Salat tutup dengan majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.